Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Bagas Durdiansyah. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas ya dari kampus, yang dimana saya disuruh menjelaskan apa itu ERD dan membuat 5 contoh table yang dimana table itu hasil dari intersection dari dua table yang diberi garis many to many. Jadi sebelum kita ya memberikan contohnya, di sini saya akan apa ya bakal menjelaskan apa itu ERD guys. ERD adalah Entity Relationship Diagram. ERD ini diagram yang digunakan untuk memodelkan struktur logis dari sebuah basis data. Misal, kita punya basis data yang namanya mahasiswa. Nah, mahasiswa nih. Nah, mahasiswa ini punya apa aja sih atributnya biasanya? Pertama, NIM. NIM ini biasanya dipakai buat apa sih gitu. Ini namanya ERD. Nah, habis itu eh di sini tuh ada yang namanya, jadi kalau misalnya si tabel mahasiswa ini pengen ngambil mata kuliah lah misalnya gitu. Nah, ketika dia ngambil data, misal mahasiswa A bisa punya tiga mata kuliah, misalnya ada mata kuliah A, B, C. Nah, si mahasiswa ini bisa punya banyak mata kuliah dan mata kuliah ini bisa diambil sama banyak mahasiswa. Nah, kalau kayak gini bakal apa ya? Bakal berkemungkinan terjadinya sebuah tabrakan data atau duplikasi data. Nah, di saat susah inilah yang namanya yang namanya intersection itu ada. Jadi intersection ini gunanya untuk membuat sebuah tabel yang mencakup kedua data many to many. Nah, di sini tuh ketika kita gambar, eh mana? Ya, misalnya kita gambar, itu dia udah bukan kayak gini lagi, dia bukan bakal many to many lagi, tapi bakal bikin lagi bikin lagi table yang dimana mencakup keduanya gitu. Mahasiswa A Misalnya mahasiswa A punya, kita anggap aja KRS lah ya. Nah, mahasiswa A punya 3 mata kuliah yang dianut misalnya. Atau enggak mahasiswa B. Nah, jadi di sini tuh primary key-nya diambil dari NIM-nya gitu. Nah, atribut-atribut kayak misalnya mata kuliah yang diambil tuh diambil dari diambil dari PK yang ada di sini gitu. Gitu. Ya, singkatnya gitulah ya intersection. Nah, di sini kita bakal ngejelasin apa itu intersection ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya. Di sini kita bakal pakai contoh dulu nih mata kuliah mahasiswa. Nah, kalau kita bakal menerapkan di MySQL Workbench ya. Nah, di sini ketika kita coba pakai main itu ini, kita bakal dikeluarin langsung satu data atau satu table yang dimana mencakup keduanya. Nah, ini table ini bisa kita ubah, bisa kita kasih nama dengan nama KRS gitu. Misalnya mahasiswa A pengen ngambil mata kuliah, bentar mana cara close-nya. Nah, ini. Misalnya mahasiswa A pengen ngambil mata kuliah 3, misalnya ada ADBO basis data atau enggak ini database lah istilahnya gitu. Database itu basis data atau enggak matematika diskrit lah contohnya gitu. Nah, biar gak ada tabrakan data, mereka bisa jadiin satu gitu. Ini kita ubah mata kuliah, ini jangan jadi gini. Pokoknya yang jadi apa ya? Penentu utama itu yang ini, NIM itu. Dan kode mata kuliah itu ya di bawahnya gitu. Jadi mencakup mata kuliah apa aja sih gitu. Nah, gini, ini KRS ya. Kalian yang udah kuliah pasti tau lah KRS gitu. Setiap mahasiswa tuh bisa ngambil banyak mata kuliah yang ada gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai gini atau many to many langsung mata kuliah ke mahasiswa, itu kalau kita insert data di A, terus yang di A ini yang kita ngisi yang mahasiswa itu bakal nimpa yang di sini. Pokoknya ada yang namanya duplikasi data lah gitu. Kurang. Ini contoh pertama di mata kuliah gitu. Di KRS ada apa aja sih biasanya gitu kan.
Nah, di KRS ini ada biasanya tuh ada atribut-atribut lain, misalnya semester, INT gitu. Nah, semester ini biasanya sifat apa? Not null atau mandatory, wajib untuk diisi, bukan sebuah opsional. Tahun ajaran, kalau tahun ajaran ini jarang dipakai sih, nggak usah. Ya ini aja lah, atau ya udah ini aja bener. Ya ini KRS-nya lah. NIM, kode kode MK sama semester ini yang biasanya dipakai. Misal semester 1, nah mahasiswa mahasiswa A misalnya Pak diambil dari NIM itu ntar kita udah nggak apa sih nggak apa. Nah mahasiswa A itu ngambil mata kuliah apa aja. Jadi nggak ada yang namanya duplikasi data gitu. Ini contoh pertama. Ini contoh kedua. Misal siswa A mengikuti banyak ekskul. Ekskul A diikuti oleh banyak mahasiswa, diikuti oleh banyak siswa. Nah, kayak gini tuh ya sama kayak tadi, berpotensi bakal adanya ke penabrakan sebuah data gitu. Nah, kita buat lagi table intersection dengan cara klik ini dari kiri ke kanan. Nah, dia bakal keluar nih. Nah, ini kita tambahin nambah apa namanya? Tak tambah namain tabelnya apa? Keikutsertaan misalnya. Maksudnya keikutsertaan ini buat apa? Buat misal seorang guru yang pengen ngasih nilai gitu. Nah, dia tuh ngambil datanya dari keikutsertaan, misalnya si siswa itu ngikutin ekskul apa aja sih gitu loh. Yang diambil dari tabel siswa dan ekskul gitu. Nah, di keikutsertaan ini mencakup ID siswa. Ntar kita ubah dulu ya. Terus ID siswa yang di foreign key ke tabel siswa dan ID ekskul yang di foreign key ke table ekskul. Nah, ini biasanya ditambahin apa lagi nih? Tambah gabung, tanggal gabung. Misalnya, pokoknya misalnya si siswa A ikuti ekskul B gitu. Nah, itu tuh dia bergabungnya kapan gitu. Lihat. Nah, gitu dia. Gitu guys. Nah, ini kita dulu. Ini wajib lah ya, mandatory. Biar si itunya agak misalnya seorang gurunya itu gampang nilainya gitu. Nah, ada penulis buku. Nah, setiap penulis bisa menulis banyak buku. Setiap buku bisa ditulis oleh banyak penulis. Nah, itu kalau misalnya kita bikin data dan datanya itu langsung many to many gitu, dari kanan ke kiri, itu bakal ada keduplikasi data lagi. Nah, sekarang mari kita buat yang namanya intersection di antara mereka berdua ini. Nah, di sini tuh kita ubah lebih ke arah namanya buku penulis, misalnya ya penulis bukunya gitu. Misalnya kita dari library gitu, atau seorang librarian gitu nyimpen data yang dimana buku-buku yang ada gitu. Nah, kita pengen nge-sort data gitu, misal dari penulis ini, penulis A punya buku apa aja gitu. Nah, kita pakai table ini supaya bisa misah-misahin gitu loh, jadi nggak duplikasi data gitu. Biasanya kan karena di sini ada ID penulis, itu biasanya harus unik gitu, nggak boleh ada data yang sama, jangan nimpa istilahnya. Nah, di sini ada buku penulis. Nah, di sini ada apa aja, kita ngambil dari penulisnya siapa, ID penulisnya ini. Terus buku apa aja gitu yang udah diambil. Nah, dia tuh biasanya dia di situ tuh sebagai apa? Misalnya penyusun atau apa gitu, kayak peran. Gitu, not null ya. Biasalah, harus diisi gitu, mandatory. Nah, ini contoh ketiga. Kalau kita masih bingung lagi, kita contoh keempat dah. Di sini misal kita tuh ada produk yang bisa disuplai sama banyak supplier. Misal ada warung A, itu tuh suppliernya nggak dari satu doang, tapi dari supplier lain. Misalnya Aqua A habis gitu, terus dikirim sama Aqua B istilahnya gitu. Nah, di sini kalau ya gimana ya, kalau misal punya data yang sama kayak gitu, ya sama kayak tadi gitu, nimpa lagi atau enggak duplikasi. Nah, makanya diadain yang namanya ini
Nah, misal si supplier, kita bikin yang namanya pasokan. Yang mana pasokan itu bisa diterima dari supplier manapun untuk produk manapun gitu. Nah, ini kita misalnya produknya ini diambil dari ID produk, terus ini dari ID supplier. Misal produk A habis nih di A, cuma supplier yang A maksudnya produk A habis di supplier A, ya udah kita nyari lagi dari supplier B, ada nggak produk A gitu. Nah, ini misalnya jumlahnya berapa yang disuplai ke kita gitu loh. Ya ente aja lah ya, soalnya gampang tuh. Ini mandatory, jangan lupa di not nullin. Terus tanggal pasokan, dia memasok ke kita kapan gitu. Kita pakai date. Ini pakai date. Nah, udah ya gitu. Ini jangan lupa di delete soalnya enggak, ya ini delete soalnya udah nggak perlu lagi. Ya jangan lupa kita harus not null ya. Kok pokoknya data-data yang penting itu harus di not null. Ya ini kayak kontak ini kadang-kadang nggak harus lah gitu kan. Cuma ya biasanya perlu sih biar si pedagang ini bisa langsung telepon ke si suppliernya lah. Jadi yaudah kita ubah aja dulu nih. Ya si kontaknya jadi mandatory atau not null, wajib diisi. Gitu. Nah, sekarang ada lagi nih contoh lain. Contoh lain nih case-nya misal semua film itu misal satu film bisa diperani banyak aktor, satu aktor bisa memerankan banyak film gitu loh. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai intersection, itu nggak bisa guys, susah gitu. Nah, kita di sini pakai yang namanya ya table intersection lagi. Di sini kita pakai data yang namanya pemeran lah. Pemeran untuk tiap film atau ya pemeran lah, pemeran. Nah, di sini tuh yang diambil di filmnya. Misalnya film A itu tuh diperanin sama siapa aja gitu. Nah, ntar ya kita ini dulu. Nah, misalnya itu kan kita ngambil ya ini nih. Misalnya eh ID A itu film A itu diperanin sama pemeran siapa gitu. Nah, di situ tuh dia jadi apa gitu. Peran. Nah, ini 100 dah. Siapa tahu kan jadi apa gitu perannya banyak. Aduh, Varchar nice. Varchar mainnya. Nah, di sini tuh harus natul ya, soalnya biar ada deskripsi yang lebih jelas lagi. Gitu. Jadi konsepnya intersepsi ini lebih ke arah kita ngebuat sebuah tabel yang dimana eh apa ya? Istilahnya tuh mencakup banyak misal mencakup film yang diperanin banyak gitu kayak tadi analoginya. Misalnya kalau misalnya nggak diginiin terus kita inputnya langsung kayak gitu misal film A di aktornya siapa aja gitu, misal kita di sini bikin aktor, nah aktornya banyak nih aktornya nih, terus pas diinputin lagi di aktor, ya pokoknya bakal nimpa-nimpa lah karena di sini kita pakai yang namanya primary key gitu gitu ya. Penjelasan dan ya tutorial bagaimana cara bikin tabelnya. Sekian dari saya, terima kasih.